Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menceritakan kembali sebuah naskah drama yang pernah saya baca, yaitu naskah drama karya Wisran Hadi yang berjudul Matrilini. Saya akan menjelaskan secara detail bagaimana sinopsisnya, penokohannya, pementasannya, dan yang lain-lain. Nah, cerita Matrilini ini mengisahkan seorang perempuan yang dijuluki sebagai ratu kecantikan di kampungnya, karena Matrilini ini memiliki paras yang sangat cantik. Kemudian Matrilini ini dijodohkan oleh seorang pengusaha kaya raya yang bernama Merasilu. Yang menjodohkan Matrilini dengan Merasilu yaitu keluarga Matrilini, terutama datuknya Matrilini atau kakak dari ibu Matrilini. Nah, pada saat hari H pernikahan, Matrilini telah siap menanti kedatangan calon suaminya atau Merasilu. Namun sayangnya Merasilu tak kunjung datang sampai jam 8 malam. Matrilini sudah menunggu selama itu, tapi calonnya juga nggak datang. Dan tiba-tiba Matrilini pingsan, otomatis pernikahan gagal. Nah, setelah diperiksa ternyata Matrilini hamil 3 bulan dengan pria lain, dan diketahui ternyata pria itu sopir yang pernah mengantar pulang Matrilini. Nah, disinilah konflik bermunculan. Ibu Matrilini dan juga Datuk sangat panik mendengar Matrilini hamil karena mereka takut nanti pernikahan Matrilini dengan Merasilu batal. Jadi, Datuk pun mencari akal bagaimana agar pernikahan mereka tetap berjalan. Di sisi lain, Merasilu waktu itu sedang berada di luar negeri. Jadi, Datuk pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menikahkan Matrilini dengan cara nikah diwakilkan. Pokoknya nikah zaman dulu lah, kayak nikah diwakilkan gitu, tidak ada mempelainya tapi hanya diwakilkan. Nah, setelah nikah diwakilkan itu berjalan dengan lancar, otomatis Matrilini dengan Merasilu telah sah menjadi suami istri, dan Matrilini berniat pergi ke Jakarta untuk menemui calon suaminya. Namun sayangnya tiba-tiba Pak Lurah memberi kabar kalau Merasilu tidak berada di Jakarta. Ia saat itu sedang berada di luar negeri. Ia berada di luar negeri selama 6 bulan, yang mana nanti selama 6 bulan itu kandungan Matrilini pun sudah berusia 9 bulan. Mendengar itu pun ibu Matrilini panik dan ia memiliki ide untuk menyembunyikan Matrilini sampai anaknya nanti lahir. Beberapa hari selanjutnya, sampai waktu tidak terasa telah 9 bulan yang mana kelahiran anak Matrilini. Setelah tidak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga anak Matrilini lahir. Nah, selama 6 bulan persembunyian Matrilini, Merasilu pernah datang ke rumah Datuk ingin menjemput Matrilini. Namun sayangnya saat itu Matrilini tidak ada di rumah, dan ia pun menahan Datuk untuk tidak usah pergi menemui Matrilini, karena tujuannya juga bukan hanya itu, ia ingin meminjam uang Datuk. Namun karena Datuk tidak memiliki uang yang banyak, jadi Datuk nekat menjual tanah pusakanya kepada Tuan Bandot, karena ia begitu percaya kepada Merasilu kalau Merasilu akan mengganti uangnya. Nah, di akhir kisah, akhirnya Merasilu ini seorang penipu. Ia menipu Datuk dan tidak mengembalikan uangnya selama berbulan-bulan. Otomatis tanah pusaka itu menjadi milik Tuan Bandot, dan akhirnya Datuk diusir dari rumah itu karena Tuan Bandot ingin menjadikan tanah pusakanya untuk membangun bangunan lain. Akhirnya Datuk beserta ibu Matrilini dan juga Matrilini dan anaknya pergi dari kampung tersebut. Mereka luntang-lantung di tengah jalan. Datuk pun seperti menjadi orang yang stres karena ketika ibu Matrilini bertanya
A. Datuk malah menjawabnya B. Pokoknya apa yang ditanya oleh Ibu Materil ini, Datuk malah menjawab hal yang lain. Bahkan dia pun menjadi sangat cerewet dan sering ngelantur hal-hal yang lain. Begitulah ringkasan cerita dari naskah Materil ini. Nah, di dalamnya kan terdapat beberapa tokoh tuh, ada Materil ini, ada Datu, ada ibunya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana tokoh di dalam naskah drama Materil ini. Yang pertama kan pasti udah tahu tuh Materil ini. Materil ini seorang gadis yang cantik, ia memiliki sifat yang bisa dibilang baik karena ia menurut apa yang dikatakan datunya. Contohnya seperti untuk menikah dengan Merasilu, ia mau, ia menurut, dan ia pun tahu beberapa aturan adat di Minangkabau karena ajaran datunya. Bisa dikatakan Materil ini memiliki watak protagonis atau baik gitu. Kemudian Ibu Materil ini atau yang bernama Rahayu. Nah, Ibu Materil ini juga bisa dikatakan baik karena ia menjadi ibu yang baik untuk anaknya Materil ini. Ia ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan juga Ibu Materil ini tidak begitu keras kepala karena ia selalu mengerti bagaimana perasaan anaknya. Ibu Materil ini juga bisa dikatakan sebagai tokoh protagonis. Kemudian tokoh Datu. Tokoh Datu ini seperti seorang yang angkuh. Dia memiliki keinginan yang keras tetapi tidak memikirkan bagaimana hal ke depannya nanti. Sedikit menjengkelkan sih menurut saya kalau tokoh Datu ini, karena dia begitu sombong dan selalu memandang orang-orang itu dari kekayaannya. Ia menganggap remeh orang miskin, tapi dia tidak sadar diri bagaimana dirinya. Jadi bisa dikatakan tokoh Datu ini sebagai watak antagonis. Kemudian Merasilu. Merasilu ini tidak begitu tahu bagaimana wataknya karena ia jarang muncul, bahkan hampir tidak pernah muncul di dalam naskah Materil ini. Ia hanya sering disebut-sebut oleh Datu Materil ini atau Ibu Materil ini, tapi ia tidak pernah berdialog sendiri di dalam naskah ini. Hanya sekali waktu itu ketika ia ingin meminjam duit Datu. Dari yang saya lihat, sifat Merasilu ini dia tidak benar-benar kaya. Dia tuh kayak seorang penipu. Kalau dia benar-benar kaya pasti ia sudah mengganti uang Datu. Tetapi ini ia malah menipu Datu dan hilang begitu saja, sehingga membuat Datu diusir dari rumahnya. Jadi Merasilu ini menurut saya dia memiliki tokoh antagonis. Nah, ada beberapa tokoh lainnya seperti Pak Lurah. Pak Lurah ini ya berwatak sebagaimana lurah pada semestinya di kehidupan biasa, yaitu kayak membantu warganya ketika ada acara atau membantu hal-hal lain. Pak Lurah ini memiliki peran tokoh protagonis. Nah, kemudian ada tokoh Bujang Palindi. Bujang Palindi ini dia memiliki watak seperti bagaimana kayak anak-anak bujang lainnya di kampung-kampung halaman. Dia kayak dikatakan kurang ajar ya juga karena dia berani menghamili Materil ini. Kemudian ada tokoh lain seperti Tuan Bandot dan Nyonya yang hanya muncul sekali dalam naskah Materil ini ketika Tuan Bandot ingin mengambil tanah pusaka Datu dan Nyonya yang bertemu dengan Datu di bandara dan ingin mengambil alat-alat pelaminan Datu. Nah, begitulah kurang lebih watak dan tokoh yang ada di dalam naskah Materil ini. Nah, saya akan memberikan sedikit spoiler dari dialog yang ada di dalam naskah Materil ini. Yaitu Lini berkata, "Ma, buka saja, Ma. Aduh,
bahu, pinggang, dan leher terasa nyeri. Ayolah, Ma. Kemudian Datuk menjawab, jika akad nikah selesai diucapkan dan duduk bersanding dengan mempelaimu sebentar, baru suntingmu boleh dibuka. Setelah itu tidak memakai sunting pun sampai mati tidak apa-apa. Dan Ibu Materi ini menjawab, hanya sekali seumur hidup, Nak. Nah, begitulah kira-kira dialog yang terdapat di dalam naskah drama Materlini. Cerita Materlini ini berlatarkan budaya Minangkabau, yang mana setelah saya baca, saya melihat beberapa panggilan para tokohnya seperti Datuk, Bujang Palindi. Dua nama itu kan sering terdapat di budaya Minangkabau. Seperti Datuk ini seseorang yang mendapat gelar yang menjadi pemimpin sebuah suku. Kemudian nama Bujang yaitu panggilan untuk seorang laki-laki yang belum menikah. Jadi bisa dipastikan kalau latar cerita Materlini ini yaitu budaya Minangkabau, dan juga beberapa adat-adat dan petua-petua yang sering diucapkan oleh Datuk seperti adat bisa disyarat, syarat bisa dikitabullah, dan hal lainnya yang sering diucapkan Datuk di dalam naskah ini. Itu membuktikan bahwa naskah ini berlatarkan Minangkabau. Naskah Materlini ini jika dipentaskan, kalau dari yang saya bayangkan, terdapat beberapa suasana, yaitu seperti suasana senang, sedih, kecewa, menegangkan, dan juga marah atau kesal. Dan pencahayaan pun bisa berganti-ganti untuk menghidupkan suasana di atas pentas, dan juga alunan musik yang berasal dari sound system. Kalau latar tempatnya berganti-ganti ya, ada yang seperti di acara adat, ada yang di rumah, dan ada yang di bandara. Nah, kalau di acara adat atau acara pernikahannya Materlini ini mungkin propertinya membutuhkan kursi, meja, selayaknya bagaimana di acara pernikahan, dan kemudian hiasan-hiasan dinding, dan juga nyanyian-nyanyian yang sering terdapat di acara adat. Nah, kalau berganti tempat menjadi rumah, properti yang dibutuhkan mungkin seperti kursi sofa, dan pasangannya meja. Mungkin bisa ditambahkan kayak segelas kopi untuk Datuk duduk. Nah, jika di bandara pun yang dibutuhkan juga kursi yang agak panjang untuk tempat Materlini duduk. Latar waktu dalam cerita Materlini ini berganti-ganti, mulai dari pagi hingga malam, kemudian nanti pagi lagi menjadi siang, pokoknya terus berganti-ganti. Tanggapan saya mengenai naskah Materlini ini mengesankan karena ceritanya tuh mudah dipahami, alur dan konfliknya pun mudah dimengerti, karena konfliknya memang tidak hanya satu, ada beberapa, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Dan cerita Materlini ini juga menambah pengetahuan saya tentang adat dan petua-petua adat yang ada di Minangkabau, dan juga bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Minangkabau. Dan cerita naskah Materlini ini, peran-perannya pun sering saya dengar, seperti peran panggilan Datu atau Bujang itu sering saya dengar di kehidupan nyata atau di kampung saya sendiri. Setelah saya membaca naskah drama Materlini ini, saya menemukan pesan tersirat di dalamnya. Kita tidak boleh menganggap remeh orang miskin, dan juga tidak boleh terlalu percaya terhadap orang kaya. Bisa saja orang kaya itu penipu atau pura-pura kaya. Dan juga jangan terlalu menyombongkan diri dengan gelar yang kita miliki, karena belum tentu gelar tersebut akan menggambarkan bagaimana diri kita sebenarnya. Seperti peran Datuk, dia memiliki gelar Datuk, tetapi ia memiliki sifat yang bertolak belakang dengan gelarnya. Hubungan antar peristiwanya pun saling berkaitan satu sama lain. Seperti konflik pertama muncul, konflik kedua muncul, dan konflik ketiga muncul. Hal itu tuh berkaitan satu sama lain. Konflik pertama muncul karena hal ini, kemudian hal ini terjadi, lalu muncullah hal ini. Pokoknya
saling berkaitan satu sama lain antar konflik-konflik yang muncul di dalamnya, dan itu pun mudah kita pahami. Dan konflik-konflik yang muncul di dalam cerita Materlini ini menurut saya saling berkaitan satu sama lain, mulai dari Materlini yang gagal nikah dan tiba-tiba Materlini hamil, dan Datuk yang kena tipu hingga mereka diusir, itu pun saling berkaitan satu sama lain. Konflik pertama ada yang konflik kedua ini dikarenakan ada yang konflik pertama, pokoknya saling berurutan konflik itu muncul sehingga kita mudah memahami bagaimana alur ceritanya, konfliknya terjadi, dan akhir dari cerita tersebut mudah dipahami, dan kita tidak akan bingung untuk mengerti bagaimana alur cerita yang ada di naskah Materlini ini. Baiklah, segitu penjelasan saya atau cerita yang saya tangkap dari naskah Materlini ini. Coba deh teman-teman untuk membacanya, kira-kira kita sependapat atau teman-teman ada beda pendapat dengan saya, coba deh dibaca. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.